apa? Memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat manusia. Nah, pikirkan bagaimana caranya itu. Bukan berdebat soal zat Allah kayak gimana. Apakah Allah bisa dirasionalisasikan atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak rasional, Anda nanti akidahnya akan... Ya. Jadi misalkan ya, metode ilmiah itu tidak hanya harus menggunakan empirisme, tapi empirisme hanya salah satu bagian dari metodologi ilmiah. Tapi bahkan setelah ada empirisme, rasionalisme disatukan oleh Immanuel Kant, dipertontonkan kemudian oleh Auguste Comte, kemudian ditentang lagi nanti oleh Nietzsche misalkan, kemudian nanti coba disatukan oleh Wilson dan lain sebagainya. Nah, itu dinamika seperti itu. Apakah itu tidak kurang ajar kalau misalkan itu disematkan objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya di sini kepada orang-orang. Jadi kita jangan fokus sama hal-hal yang semacam itu. Makanya udah beres ini saya mau ke Pak Mardigu ngobrol ini itu soal ekonomi negara. Itu jauh lebih penting. Dan ketika misalkan saya mengatakan ya, saya mengatakan Allah duduk di atas arash. Gimana metodologi apa yang saya bisa gunakan untuk Allah duduk di atas arash? Ya enggak, ya sudah saya berpasrah diri, kan Islam itu berpasrah diri. Pasrah diri pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan Sunnahnya. Kalau misalkan ada seperti itu ya sudah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat, udah selesai di situ aja. Tapi terkait masalah duniawi, terkait dengan masalah-masalah kehidupan dan sebagainya, maka sumpah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan metodologi ilmiah untuk melakukan pembuktiannya. Saya menduga bahwa pikiran saya bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, bahwa akidah itu tidak bisa dirasionalisasikan, itu sebenarnya saya duga awalnya ya, itu adalah konsensus bersama yang semuanya sudah paham gitu. Cuman kok tiba-tiba ada diskusi. Cuman ya tadi itu kesalahpahamannya itu adalah beliau mengatakan bahwa akidah itu adalah kalam. Padahal kalam itu adalah teori tentang akidah gitu, bukan akidahnya. Tapi ya nantilah. Yang intinya adalah begini. Mungkin dunia ini sedang terbalik. Jadi akhir zaman itu kan muncul Dajjal, dan Dajjal itu membolak-balik, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak gitu. Jadi ketika saya mengatakan Allah mustahil dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka itu adalah kepercayaan kaum muslimin generasi awal. Tapi kemudian ketika itu digugat, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah Islam seasing ini? Kita sepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala dekati dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaan-ciptaannya, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita demi Allah tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjadi tidak meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan metode ilmiah. Karena yang ilmiah itu nggak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyimpulkan itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya, saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting, bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau bicara kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi, hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Dari tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki Minad Dolal? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini ya. Beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun nggak tahu hakikat Allah itu, dan itu tidak mengenai keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu.
Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui, tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan, jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui, nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Summa tasawwur syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi, dan pembeda-pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban, kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, Anda belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal. Hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Wa taratan bi tasawwur khawasihi wa lawazimi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya, wa lawazimihi, dan konsekuensi-konsekuensinya. Wa sawa'un kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibul wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito, dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bisani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Ya, nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Lo teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama? Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali gitu ya. Nah, sekarang saya ingin mengatakan ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan, katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Nggak menafikan bahwa para teologi itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan begini dulu kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali, ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo, artinya apa itu Bang Bul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya, begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifdz aqidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadr taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini. Coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal gitu loh. Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gumbul punya istri 1 sekarang, andaikan. Itu saya mengatakan, Guru Gumbul memiliki istri 4. Kan sekarang istrinya 1. Itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gumbul hidup sekaligus tidak hidup.
Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi, tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan guru gembul hidup tidak hidup, itu mustahil secara rasional. Gitu loh. Contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah, maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan dua proposisi itu. Maaf, tidak akan bisa membedakan dua macam proposisi semacam itu yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan mohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui nggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui, dan pastinya mengakui karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah, loh Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan? Akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu. Gitu ya. Jadi mohon maaf kita jangan digeret ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya sampingan dan tidak terkait dengan tema utama. Saya kutip lagi buku filsafat ya. 1 menit. Baik, 1 menit. Nih, saya harus membaca buku teologi lagi. Saya kutip sarjana barat. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan? Tuhan tuh haram didekati loh. Teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kita beribuan jilid itu ngapain itu? Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, oh itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya? Believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford. Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah, keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Nah, saya beliau tadi bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Loh, Anda nggak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya qiyas ma'al farik gitu loh. Allah wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah? Oh, bisa disamakan. Ya, Oke. sekian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi telah kita simak, kita saksikan, yaitu debat panas antara Guru Gembul dengan Ustadz Muhammad Nuruddin. Ini kedua tokoh ini berdebat tentang Allah dalam sudut pandang ilmu filsafat, yang mengenal Allah dalam sudut pandang ilmu filsafat. Nah, ini tadi debat yang panas sekali. Di antara kedua tokoh ini memiliki latar pendidikan yang berbeda. Kalau Pak Guru Gembul ini adalah tokoh yang selama ini latar belakang pendidikannya adalah pendidikan umum, sehingga lebih banyak bersifat rasional. Jadi akalnya lebih condong kepada rasionalis, sedangkan Ustadz Nuruddin ini lebih condong kepada pemahamannya dalam bidang agama, sehingga
banyak sekali referensi-referensi dalam ilmu kalam ini menggunakan referensi ilmiah, baik itu menggunakan teks Arab maupun teks Barat. Nah, ini kedua tokoh ini saling memperdebatkan, yang pada intinya ini Ustaz Muhammad Nuruddin ini mampu mengalahkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru Kembul. Ya, Ustaz Nuruddin ini memang kita paham ini beliau basisnya ini adalah ilmu filsafat. Ya, beliau ini S1 dan S2 nya adalah filsafat Islam di Al-Azhar Kairo, Mesir. Jadi wajar kalau beliau mampu mematahkan berbagai macam argumen yang disampaikan oleh Pak Guru Kembul dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika kita berdebat misalnya, memang kita harus banyak referensinya. Dalam ajaran Islam itu referensinya yang paling utama kita dalam menjalani kehidupan adalah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ditambah dengan referensi sekunder, yaitu ijma dan qiyas, walaupun utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan tentu kita tidak cukup hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah ini menjawab berbagai macam permasalahan ini sesuai dengan konteks zamannya. Tentu ada banyak perubahan-perubahan zaman yang mungkin belum diakomodasi oleh Al-Quran dan Sunnah, maka kemudian melahirkan hukum turunan, yaitu ijma dan qiyas. Nah, ini berbeda dengan ketika kita hidup tanpa referensi agama, tanpa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak berpedoman kepada ijma dan qiyas, tentu hidup kita akan terombang-ambing tanpa arah. Tentu inilah yang menyebabkan akhirnya tersesat. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Pak Guru Kembul tanpa referensi, sehingga yang disampaikan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya secara ilmiah, ini alias ngawur atau karangan belaka. Maka ini sangat berbahaya ketika kita menjalani kehidupan tanpa referensi yang jelas, hanya bermodal akal semata, tanpa kita berlandaskan kepada dalil atau nas Al-Quran dan Sunnah, tanpa dalil nakli, ya, menggunakan referensi atau nas Al-Quran dan Sunnah, ini sangat berbahaya. Tentu akan mengarah kepada kesesatan. Berbeda dengan hidup kita yang senantiasa menggunakan referensi Al-Quran dan Sunnah, meskipun itu dalam sudut pandang ilmu filsafat, tentunya filsafat Islam yang filsafat yang sudah tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan filsafat yang liar. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuruddin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, agar hendaknya kita senantiasa berpegang kepada referensi. Ya, jangan kemudian kita hidup asal sembarangan dalam berbicara, dalam bersikap, harus ada landasannya. Kalau tidak, ini sangat berbahaya, bisa menyesatkan diri sendiri, juga bisa menyebabkan orang lain juga tersesat. Jadi sudah sesat tambah menyesatkan orang lain, ini yang sangat berbahaya, yang harus kita hindari. Kita selaku umat Islam hendaknya untuk tetap senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hidup kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan pernah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kita tambah dengan ilmu-ilmu yang lain, termasuk diantaranya adalah ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, kemudian juga diantaranya ilmu tasawuf, juga ilmu kalam atau ilmu filsafat. Insya Allah dengan kita banyak referensi, ya, banyak dalil atau banyak pegangan yang bisa kita ambil, banyak pelajaran, banyak sumber yang bisa kita pertanggungjawabkan, insya Allah hidup kita akan lurus, hidup kita akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.